Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita akan datang bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan renungkan firman Tuhan ini, mari kita minta kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama membuka lembaran kitab suci, belajar dan merenungkan daripadanya. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk memahami. Dan bukan saja memahami, tetapi melaksanakan atau menjalankan perintah Tuhan, menghidupkan perintah itu dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah penghiburan dalam kedatangan Kristus. Ayat yang akan kita renungkan terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Di sana firman Tuhan mengatakan seperti begini. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, surat 1 Tesalonika ini ditujukan kepada sekelompok orang percaya yang masih baru dalam iman. Mereka baru bertobat beberapa bulan sebelumnya dan sedang mengalami penganiayaan berat karena keyakinan mereka. Karena mereka masih bayi dalam Kristus, mereka bingung tentang beberapa hal, sehingga Paulus menulis untuk meneguhkan iman mereka. Di dalam surat ini, Paulus menjawab keraguan mereka, menantang mereka untuk hidup lebih kudus, dan menjelaskan berbagai aspek iman, termaksud keadaan orang mati dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, jemaat Tesalonika merasa takut tentang hari Tuhan itu. Sehingga Paulus menenangkan hati mereka dengan kebenaran ini. Paulus menegaskan bahwa kedatangan Yesus bukanlah peristiwa yang menakutkan, melainkan kedatangan Yesus adalah sebuah penghiburan bagi orang percaya. Di tengah banyak ajaran yang membingungkan tentang akhir zaman, kita perlu berpegang kepada kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, mari kita lihat ada 3 alasan mengapa kedatangan Kristus adalah sebuah pengharapan. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat 13 dan ayat 15, kita akan melihat bahwa pengharapan Yesus ini membawa, atau kedatangan Yesus ini membawa pengharapan akan kebangkitan mereka yang telah mati di dalam Tuhan. Ayat 13 di sana mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Kristus atau Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara-saudara,
Jemaat Tesalonika memiliki beberapa pemahaman yang keliru tentang kematian. Paling sedikit ada 4 masalah yang terjadi. Yang pertama, ada masalah atau kebingungan tentang nasib orang yang sudah meninggal. Jemaat Tesalonika khawatir bahwa saudara-saudara seiman yang sudah meninggal akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kedatangan Kristus yang kedua. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, yaitu masalah duka cita tanpa pengharapan. Paulus menyebut mereka berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ini menunjukkan bahwa mereka berduka seperti orang-orang tidak percaya. Putus asa, tidak ada keyakinan akan kebangkitan. Nah saudara, kemudian problem yang ketiga, masalah yang ketiga adalah mereka tidak paham tentang kebangkitan. Mereka belum sepenuhnya mengetahui atau paham konsep kebangkitan orang mati. Mungkin karena latar belakang budaya Yunani. Mereka cenderung memandang tubuh itu sebagai penjara jiwa sehingga sulit menerima ide tentang kebangkitan tubuh. Dan itu adalah masalah yang dialami oleh jemaat di tempat ini. Dan masalah yang keempat, ini adalah faktor filosofi Yunani. Sebagai kota kosmopolitan, Tesalonika dipengaruhi oleh filosofi Yunani yang umumnya tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Beberapa filosofi seperti Epikureanisme bahkan mengajarkan bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Oleh karena itu Paulus menuliskan surat ini. Paulus menekankan jika kematian bukanlah akhir. Paulus menyebut kematian di dalam ayat 13 sebagai tidur. Tertidur dalam kematian sampai hari kebangkitan pada kedatangan kedua Yesus Kristus. Tidur di sini memiliki arti. Yaitu yang pertama, tidur ini menandakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, orang yang sudah mati, mereka tidak sadar, mereka tidak merasakan apa-apa, mereka tidak memiliki kesadaran, mereka tidak menderita, tidak bersukacita, mereka tidak melakukan aktivitas sampai nanti pada saat kebangkitan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Itu artinya tidur. Kemudian arti yang kedua, kenapa sampai Paulus mengatakan tidur? Karena manusia tidak memiliki jiwa abadi. Manusia adalah makhluk hidup yang utuh. Jika kita mati, maka seluruhnya mati. Tidak ada bagian manusia ini yang hidup secara terpisah ketika kita mati. Dan yang berikut saudara, kata tidur ini dipakai oleh karena kematian ini bukanlah sebuah akhir, melainkan suatu keadaan istirahat sementara sebelum kebangkitan. Orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan lebih dahulu ketika Yesus datang pada kali yang kedua sesuai dengan informasi di dalam ayat ini. Dikatakan setelah itu mereka yang masih hidup, yang percaya akan diangkat bersama-sama dan mereka menyongsong Tuhan di udara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Jadi saudara-saudara, kedatangan Yesus di sini adalah sebuah pengharapan bagi orang yang telah mati di dalam kematian sementara di dalam Kristus. Itu adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat ini bahwa kedatangan kedua kali adalah pengharapan bagi mereka yang hidup. Kalau tadi bagi mereka yang mengalami kematian, maka yang sekarang kedatangan kedua kali adalah sebuah pengharapan bagi mereka yang masih hidup. Nah saudara, bagaimana nasib mereka yang hidup saat kedatangan yang kedua kali? Ada dua keadaan yang terjadi. Keadaan yang pertama adalah keadaan yang dialami oleh mereka yang percaya, dan keadaan yang kedua adalah keadaan yang dialami oleh mereka yang tidak percaya. Nah mari kita lihat yang pertama, bagaimana dengan keadaan orang percaya? Nah saudara, kalau kita melihat Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang masih hidup, orang percaya yang masih hidup, mereka tidak mengalami kematian. Orang-orang percaya yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus tidak akan mati seperti orang-orang yang telah meninggal sebelumnya.
mereka tidak mengalami kematian. Mereka langsung mengalami perubahan tubuh dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang kekal yang tidak dapat binasa. Ayat 17 sesudah itu mengatakan bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang masih hidup, yang ada pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, mereka akan mengalami perubahan tubuh. Tubuh mereka diubahkan dari tubuh duniawi menjadi tubuh kemuliaan yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53 mengatakan, sesungguhnya saya memberitahukan satu rahasia kepadamu. Kita tidak akan semuanya tertidur, tetapi kita semua akan berubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Dan yang ketiga, apa yang terjadi kepada mereka yang percaya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka yang hidup. Poin yang ketiga adalah mereka akan diangkat dan menemui Kristus di udara. Matius pasal 24 ayat 30 dan 31 mengatakan, dan ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan meniupkan sangkakala yang dahsyat, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru langit. Jadi itulah yang akan dialami bagi mereka yang setia dan yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya, yang tidak setia dan masih hidup? Saudaraku yang terkasih, orang yang menolak Kristus dan tidak bertobat akan binasa dalam kematian. Pada saat Kristus datang nanti, mereka tidak diangkat, mereka tidak diubahkan, mereka tidak akan bertemu dengan Kristus di awan-awan, tetapi mereka akan menghadapi hukuman ilahi. Oleh karena itu, saudara, mari kita berusaha untuk hidup setia kepada Tuhan. Kemudian poin yang terakhir, apa pengharapan bagi kita? Nah, pengharapan yang ketiga, pengharapan kedatangan Yesus yang ketiga adalah ketika kita akan bertemu bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, ayat 17 mengatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Maksudnya mereka ini yang telah dibangkitkan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Apa arti ayat ini? Ayat ini memberikan kita makna bahwa kita akan bersatu dengan orang yang kita kasihi. Yang saat ini mungkin telah mendahului kita di dalam penyakit. Mungkin suami istri yang terpisah oleh karena kematian akan bersatu kembali. Anak dan orang tua yang telah terpisah oleh karena kematian akan bersatu kembali. Seorang sahabat lama akan bertemu kembali. Tak ada air mata, tak ada penyakit, tak ada dosa. Mereka akan bersatu selama-lamanya menikmati kasih Tuhan di dalam kerajaan surga. Menyongsong Tuhan di angkasa juga memiliki arti bahwa kita bukan saja akan bertemu dengan mereka yang telah dibangkitkan, kekasih kita yang telah dibangkitkan, tetapi kita akan bertemu dengan Kristus, dengan Yesus secara langsung. Saudara, Alkitab mengatakan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini artinya kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah puncak sukacita dari umat yang percaya. Suatu hari nanti, sangkakala akan berbunyi dan langit akan terbuka. Di tengah awan kemuliaan, Yesus akan turun untuk menjemput kita semua. Dan detik itu, detik yang telah lama dinanti sepanjang masa, akhirnya akan tiba. Mata yang pernah menangis karena dosa akan memandang wajah Yesus yang penuh dengan kasih. Hati yang pernah gelisah akan meledak dengan sukacita yang sempurna. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah sukacita murni yang meluap-luap dari dalam setiap hati orang yang percaya. Setiap air mata yang pernah berubah, yang pernah ada akan berubah menjadi sukacita.
Setiap pergumulan yang pernah dilalui akan menjadi cerita indah tentang kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang kita kasihi, yang telah beristirahat dalam kematian, akan berlari menghampiri kita dengan wajah berseri-seri. Tidak ada lagi perpisahan. Hanya ada ucapan welcome, selamat datang dalam kerajaan yang kekal. Dalam sekejap, tubuh lemah diubahkan menjadi tubuh yang kekal. Dalam sekejap hati yang terpecah disembuhkan dengan sempurna. Dalam sekejap semua penderitaan menjadi kenangan yang sirna. Yang tersisa hanyalah kita bersama-sama dengan Yesus selamanya dalam sukacita yang tak akan pernah berakhir. Ayat 18 mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami boleh hidup setia. Entah kami masih hidup ataupun telah beristirahat dalam kematian, kami memiliki pengharapan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu percaya dan memiliki pengharapan. Karena kami tahu kesenangan duniawi kadangkala mengaburkan pandangan kami. Tetapi kalau Tuhan selalu ada dalam hati, maka pikiran kami akan selalu fokus kepada tujuan akhir, yaitu bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terima kasih. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.